Setiap kita yang siap untuk dengar firman, bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Shalom. Shalom. Ya, satu anugerah kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada di dalam baitnya. Amin. Saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi saya percaya semuanya karena Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya percaya semua gereja, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, hari ini sedang memperingati sebuah momen yang luar biasa, ya, yaitu peristiwa Pentakosta. Hari ini disebut sebagai Hari Pentakosta, ya, Pentakosta, ya, Hari Pencurahan Roh Kudus, saudara. Dan saya percaya semua gereja sedang memperingati peristiwa ini. Sekalipun memang kalau peristiwa pencurahan Roh Kudus tidak ada ornamen-ornamen di gereja, saudara. Beda kalau Natal, betul? Kalau Natal pasti ada ornamen Natal, ya. Kalau kematian pasti juga ada ornamen kematian, salib biasanya, ya. Tapi kalau pencurahan Roh Kudus, lidah-lidah api nggak ada. Masa di sini harus dipasang api-api, saudara? Takut, saudara, ya kan? Memang nggak ada ornamen yang menunjukkan sebuah katakanlah sebuah keagungan dari peristiwa ini, saudara. Ya, beda dengan Natal, beda dengan katakanlah kebangkitan, beda semua gitu ya. Tapi perhatikan bahwa Pentakosta, saudara, itu merupakan titik awal sebuah kegerakan besar yang Tuhan lakukan pada gereja. Ya, Pentakosta berbicara tentang 50 hari setelah Yesus bangkit, saudara. Dan kita memperingati hari ini. Ketika Yesus bangkit dan ketika Yesus berjanji kepada para muridnya bahwa mereka disuruh ada di Yerusalem untuk menantikan janji Tuhan. Dan penggenapan janji Tuhan itu dinyatakan hari ini. Hari yang ke-10 dari kenaikan Yesus ke surga, saudara. Yang disebut dengan peristiwa Pentakosta. Jadi kalau ditanya oleh orang, apa itu pengertian Pentakosta? Pentakosta berbicara tentang pencurahan Roh Kudus sebagai bukti janji Tuhan, saudara. Allah kita ini baik, setuju? Allah kita baik, saudara. Ketika dia berjanji kepada murid-muridnya supaya mereka bertekun untuk menantikan janji Tuhan. Dan Tuhan genapi. Itu artinya begini, bahwa Anda dan saya tidak usah meragukan apa yang pernah Tuhan katakan dalam hidup ini, saudara. Dia Allah yang terikat dengan janjinya, amin. Kalau dia berkata, maka dia akan menggenapi, saudara, apa yang dia katakan. Nah, Pentakosta juga berbicara tentang hari ke-50. Dari ketika Yesus naik ke surga, Yesus bangkit, saudara, 50 hari kemudian Tuhan menyatakan janjinya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini semua gereja memperingati. Nah, kenapa saya tadi katakan bahwa kadang-kadang peristiwa Pentakosta itu biasanya sunyi senyap gitu loh ya kan. Tidak ada sebuah ibadah yang wow gitu ya. Tidak ada ornamen-ornamen yang menyertai ibadah perayaan itu. Biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya bagi saya, saudara, peristiwa Pentakosta adalah sebuah tonggak sejarah. Kalau Bapak Ibu pelajari, peristiwa Pentakosta itu ada 3 peristiwa penting, saudara. Ya, yang pertama adalah ketika Pentakosta itu terjadi, itulah titik awal perubahan pelayanan para rasul, saudara. Ya, dulu para rasul itu dalam pelayanannya masih mengalami ketakutan-ketakutan, betul? Ya kan? Masih mengalami ketakutan, saudara. Tapi lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus, lewat peristiwa Pentakosta, itulah titik awal perubahan drastis yang terjadi pada para rasul. Para rasul menyampaikan kebenaran tanpa pernah mengalami rasa takut. Amin. Itu titik awal, saudara. Jadi bagi saya, saudara, itu merupakan hal yang istimewa. Karena apa? Yang tadinya para rasul mengalami ketakutan dalam pengiringan mereka kepada Kristus, mereka bersembunyi. Tapi lewat pencurahan Roh Kudus ada titik awal, titik balik. Mereka mengalami keberanian. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus, bukan hanya dialami perubahan pada
pada para rasul, tapi perhatikan lewat Pentakosta gereja mula-mula itu berdiri saudara. Awal mula gereja itu dimulainya dengan ketika peristiwa Pentakosta. Lahirlah gereja saudara. Jadi gereja ulang tahun itu sebenarnya sekarang ini. Ini ulang tahun gereja, yuk kita selamati yuk. Ya gak perlu nyanyi kan. Ini lahirnya gereja saudara. Sebab ketika peristiwa Pentakosta itu 120 orang para murid Tuhan berkumpul. Dan mereka mengalami sebuah ledakan yang begitu luar biasa. Ditandai kemarin minggu Bapak kita Pak Sianipar menyampaikan ketika mereka berkumpul. Mereka mengalami lawatan Tuhan. Ditandai dengan lidah api saudara di atas kepala mereka. Wah mereka mengalami sukacita yang luar biasa. Dan itu tonggak sejarah lahirnya gereja mula-mula saudara. Dan yang ketiga lewat peristiwa Pentakosta saudara. Gereja mengalami perubahan saudara. Gereja, maaf kata, tata ibadat tidak lagi memonopoli sebuah pertemuan saudara. Dulu kalau ibadah itu semuanya liturgis, betul? Semuanya ada tata pola. Hukum jauh lebih tinggi nilainya daripada kehendak Tuhan, daripada apa katakanlah, kalau bahasa sekarang ini daripada tuntunan roh. Daripada apa yang Tuhan mau kerjakan. Dulu hukum menjadi sesuatu yang lebih diutamakan. Peraturan-peraturan tata ibadah itu yang menjadi nomor satu. Tapi ketika lewat pencurahan roh saudara, gereja mengalami restorasi. Sekarang orang kalau beribadah, memang secara jujur bahwa masih ada gereja yang memakai aturan-aturan tata ibadah. Yang rasanya maaf kata bukan mau menjas gitu ya. Rasanya sesuatu yang sudah terpola gitu, betul? Sehingga roh itu tidak pernah bisa bekerja secara apa? Maksimal, terpola saudara. Ya, terpola, tidak boleh gini, harus gini. Roh Kudus nggak bisa mengalami apa? Mengalami karya yang begitu luar biasa pada setiap momen. Tapi coba lihat ada gereja-gereja yang kadang-kadang mengizinkan, ya, suatu ketika, ini kesaksian sedikit ya, keluar konteks bentar. Suatu ketika dalam sebuah ibadah, ya tentunya ada pembicara, betul? Ada pembicara. Tapi waktu pujian dinaikkan, hadirat Tuhan begitu luar biasa saudara. Begitu luar biasa hadirat Tuhan itu mencengkram ibadah itu. Semua orang mengalami lawatan Tuhan. Nah, pembicara ini yang notabene-nya itu pemimpin saya, dia sadar betul gak perlu khotbah. Gak perlu khotbah saudara. Wah, waktu itu atmosfer ibadah itu begitu luar biasa. Orang itu mengalami jamahan Tuhan itu begitu kelihatan saudara. Ya. Sehingga ketika worship leader tahu ini waktunya sudah harusnya firman. Ya biasa kan worship leader itu ngasih kode. Ya seperti pagi ini istri saya ngasih kode tentang maju. Ojo lu gutok. Istilahnya gitu. Well ngasih kode. Tapi pembicara ini bilang gini, terus gak usah. Dan itu terus suasananya sampai hampir 2 jam. Dan setelah itu seperti kalau volume itu langsung turun gitu loh saudara, surut ke bawah. Dan pembicara itu maju ke depan, dia ngomong, sudah puas umat Tuhan? Udah ngalami lawatan Tuhan? Sudah, ngapain saya khotbah? Balik lagi, cuma gitu tok loh saudara ngomong. Udah. Dan hari itu ibadah itu begitu luar biasa. Sampai gembala sidang yang mengundang pemimpin saya bilang gini, thank you ya. Nah ada banyak aturan-aturan yang masih berlaku. Hukum Taurat pada masa itu begitu kuat. Tetapi lewat pencurahan Roh Kudus, gereja mengalami transformasi. Nah hari ini mari kita belajar saudara. Ya, saya rindu setiap kita memahami, setiap peristiwa pasti punya makna. Amin. Tidak ada sebuah peristiwa yang tidak ada maknanya. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi pasti ada maknanya. Ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah hari ini mari kita lihat proses tentang Pentakosta. Peristiwa Pentakosta itu saudara. Supaya setiap kita gereja Tuhan memahami betul. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ya, ini merupakan
peristiwa Pentakosta terjadi pertama kalinya saudara. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Tapi sebelum peristiwa ini terjadi saudara, saudara perhatikan terlebih dahulu di pasal yang pertama. Pasal yang pertama Tuhan itu berjanji kepada para murid-muridnya untuk menantikan di Yerusalem. Dan ketika Tuhan Yesus naik pada Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberi pesan supaya mereka kembali ke Yerusalem, supaya mereka menunggu janji Tuhan. Dan ketika peristiwa kenaikan Yesus sudah terjadi, para murid kembali ke Yerusalem. Alkitab berkata perjalanan mereka sepertiga perjalanan, ya, sepertiga hari perjalanan. Mereka kembali ke Yerusalem. Mereka langsung naik ke sebuah tempat, ke satu loteng. Dan Alkitab bilang 120 orang naik di atas loteng untuk apa? Berdoa, untuk mereka bertekun menantikan janji Tuhan, saudara. Ya, saya pikir 120 orang itu begitu banyak saudara ada di loteng. Ya, pada masa itu loteng itu juga kuat rupanya. Ya kan? Loh, saya kadang-kadang mikir gini saudara, kumpul orang segitu banyaknya di atas loteng 120 orang. Itu konstruksi bangunannya itu kayak apa saudara? Kalau bukan Tuhan, nanti kita akan lihat saudara. Ya, itu gak akan mungkin saudara. Nah, ketika mereka menanti saudara, mereka bertekun dalam doa, hari yang ke-10, maka ini yang terjadi saudara. Mari kita lihat saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, sampai di sini aja. Nanti saudara bisa pelajari. Saudara kalau memahami tentang Pentakosta, belajarlah Kisah Para Rasul pasal yang kedua, pasal yang ketiga, dan pasal yang keempat. Itu tentang peristiwa Pentakosta saudara. Dua pasal ini berbicara kuat tentang Pentakosta. Nah kita kembali saudara. Saya ingin setiap kita menangkap sebuah pesan, sebuah nasihat saudara. Ingat ketika 120 orang itu berkumpul di loteng. Ketika mereka bertekun di dalam doa. Saya mau tanya saudara. Biasanya untuk waktu yang cukup lama itu pasti akan mengalami apa? Penurunan, betul? Ya kan? Jangankan 9 hari berdoa saudara. 2 jam suruh berdoa aja loh. Ya kan? Kadang-kadang, yang pertama, wah semangat, haleluya. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga mulai apa? Lemes saudara. Dan lemes saudara. Saya ingat betul saudara, ketika di sekolah saya dulu diadakan doa semalam ceria. Bukan doa semalam suntuk. Kalau itu suntuk beneran saudara, ngantuk beneran. Kita ubah namanya doa semalam ceria. Ceria, harus ceria. Kalau mahasiswa nggak ceria, nilai berpengaruh saudara. Nah, di mana saya mengambil pendidikan itu, ibadahnya mulai jam 8 sampai jam 4 pagi Bapak Ibu. Ngeri banget gitu ya. Sesi pertama itu jam 8 sampai jam 12. Setelah itu break 1 jam. Dikasih makan sama pihak sekolah. Ya makannya itu bubur kacang hijau yang anget-anget gitu loh saudara. Karena di Tawangmangu jam segitu kalau minum es ya ditolak oleh mahasiswa. Gak mungkin diterima. Dingin saudara. Yang paling enak itu ya kuah-kuah yang panas-panas saudara. Nah sesi yang kedua jam 1 sampai jam 4. Wah itu sesi yang kedua itu sesi yang paling menyiksa saudara. Bukan sesi yang pertama. Kalau yang pertama masih enjoy saudara, semangat saudara. Ya. Tapi sesi yang kedua itu berat karena jam-jam ngantuk mulai apa? Mulai hinggap saudara.
Nah saya ingat betul pertama kali, mungkin saya pernah saksikan, itu pertama kalinya saya ditunjuk untuk memimpin pujian di sesi yang kedua. Bagi saya itu merupakan hal yang terberat seumur hidup yang saya harus alami, saudara. Memimpin sesi yang kedua gimana caranya supaya membuat suasana itu tetap kuat gitu. Ya saya memang nggak bisa, saudara. Sekalipun wah saudara semua, wah ya mahasiswa ya, yang pernah ngalami doa semalam ceria itu pasti gitu. Oh, apalagi jam-jam 2, jam 3 itu aduh mendekati gitu. Sudah kepala itu tunduk. Bahkan kalau sudah masuk doa syafaat, oh itu paling senang ya. Khotbahnya sebentar, pujiannya ya kurang lebih 45 menit. Terus firmannya sebentar, yang lama itu doa syafaat. Nah doa syafaat itu dipakai saudara. Dan memang betul saudara, mereka berbahasa lain saudara. Paham yang pernah pendidikan. Mereka berbahasa lain saudara. Waktu apa? Waktu doa syafaat saudara. Kok tahu-tahu roh ngawur. Ini bukan dipenuhi Roh Kudus ini saudara. Enggak, ini ngawur mahasiswa ini saudara, ya kan? Memang berat saudara, ya. Saya bisa bayangkan, kita kembali pada peristiwa ini, 9 hari mereka bertekun saudara. Mereka bertekun untuk mencari Tuhan saudara. Dan saya percaya saudara, mereka pasti mengalami apa? Penurunan secara fisik, betul? Yang tadinya mereka semangat, mereka yang begitu luar biasa, perlahan-lahan pasti akan mengalami apa? Mengalami letih lesu. Itu sesuatu yang alami saudara. Makanya saudara, saya nggak tahu kenapa pakai hari yang ke-10. Saya nggak tahu. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi saya coba mengimajinasikan ketika Tuhan lihat letih lesuan mereka saudara. Maka disitulah saudara, Tuhan menyatakan dirinya saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah apa? Keletilesuan yang mereka hadapi saudara. Ada firman Tuhan berkata gini saudara, mari kita lihat Matius pasal yang ke-28. Ya, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Ini sebuah ayat yang bagi saya sebuah undangan yang istimewa yang Tuhan anugerahkan buat kita. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, marilah kepadaku semua orang yang apa? Letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Jadi makna yang kita bisa ambil dari peristiwa Pentakosta adalah begini. Yang pertama, intervensi Tuhan kepada para rasul saudara. Di tengah rasa penat, di tengah rasa kejenuhan, di tengah rasa yang mulai hinggap di dalam diri mereka, mereka lelah. Itulah saatnya Tuhan mengambil alih saudara. Tuhan intervensi kepada para rasul. Tuhan menyatakan dirinya, pencurahan rohnya dinyatakan ketika mereka mengalami keletilesuan saudara. Makanya Matius pasal yang ke-11 ini mengingatkan kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini kuat. Halo? Jangan pernah merasa bahwa Anda tanpa Tuhan itu bisa saudara. Mari kita lihat Mazmur pasal 127. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua saudara. Makna dari Pentakosta bagi saya yang pertama adalah intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan pada umatnya saudara. Mazmur 127 ayat yang pertama dan yang kedua. Nyanyian siara Salomo. Nyanyian siara itu jangan berpikir seperti zaman sekarang ya Bapak Ibu. Siara itu apa kalau zaman sekarang? Ke makam, nyekar. What is the meaning nyekar, saudara? Nyanyian siara itu nyanyian pengajaran. Ya, jadi kalau ada kata siara, Salomo kok ke kuburan? Bukan. Nyanyian siara itu nyanyian pengajaran. Supaya setiap kita paham, saudara. Bukan nyanyian ketika Salomo ada di kuburan. Nyanyi di kuburan. Kan agak janggal, saudara. Jadi itu nyanyian pengajaran. Perhatikan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat yang kedua saudara perhatikan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam.
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Perhatikan, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu apa? Tidur. Ayat yang pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan saudara, maka segala sesuatunya sia-sia saudara. Makanya peristiwa Pentakosta sedang berbicara kepada murid-murid. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, maka segala yang diupayakan oleh para rasul itu tidak ada hasilnya saudara. Amin. Waktu Tuhan intervensi kepada para rasul itu mengalami keberanian saudara. Mengalami rasa keberanian. Nanti kita lihat beberapa ayat saudara ya. Salah satunya ingat cerita ketika, nanti pada bagian lain lah, enggak perlu saya sebutkan dulu ya. Itu konteksnya lain. Saudara, waktu Tuhan mengintervensi hidup seseorang saudara, orang itu mengalami hal yang luar biasa. Amin. Jadi yang pertama begini saudara, pahami peristiwa Pentakosta, maknanya adalah begini. Kalau aku tidak melibatkan Tuhan dalam hidupku, semuanya itu nothing. Halo? Semuanya itu nothing saudara. Sekalipun Anda mungkin menurut kategori orang sukses saudara, sudah jadi orang katakanlah. Tapi cara pandang manusia dengan cara pandang Tuhan berbeda. Amin. Amin Bapak Ibu. Ingat peristiwa ketika Samuel mengurapi Daud, apa yang dilihat oleh manusia berbeda dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Jadi yang pertama saudara perhatikan, intervensi Tuhan itu yang menggerakkan keberanian di dalam diri para rasul-rasul saudara. Dan kita perlu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jangan pernah membuat Tuhan tertidur saudara. Ingat peristiwa angin topan saudara, bukan ali topan anak jalanan, bukan. Angin topan yang diredakan oleh Tuhan. Murid-murid berpikir begini saudara, Tuhan Yesus itu ngerti apa? Yesus itu ngerti apa? Untuk urusan kapal, untuk urusan laut, betul? Peristiwa itu kan ketika para murid sedang berlayar saudara, ketika mereka sedang berlayar, tahu-tahu ada angin ribut datang menerpa perahu yang mereka tumpangi. Dan mereka nggak pernah membangunkan Yesus karena mereka berpikir gini, Yesus ngerti apa soal perahu, soal angin laut saudara. Karena bagi mereka Yesus itu anak siapa? Anak Yusuf, seorang apa? Tukang kayu, nggak ngerti. Kalau urusan mebel, Yesus ciami, betul? Kalau urusan kursi, urusan meja, urusan buffet, apalagi itu saudara. Urusan yang mebel-mebel, Yesus jago saudara. Karena memang Yesus bekerja dengan Bapaknya, bikin mebel saudara. Saya pernah lihat film tentang Yesus, Yesus itu sedang bikin meja saudara, meja makan saudara. Ada itu filmnya, lagi bikin. Ya saya percaya karena memang Bapaknya tukang kayu saudara. Sehingga bagi murid berpikir gini, Yesus gak ngerti apa-apa. Makanya mereka berpikir angin ini urusanku, badai ini urusanku. Karena mereka berpikir karena mereka lulusan, mereka punya sertifikat nelayan, saudara. Oh, mereka istilahnya kalau zaman sekarang ini mereka sudah sertifikasi, saudara. Kalau Yesus belum sertifikasi. Orang bekerja sekarang ini semuanya pakai sertifikasi, saudara. Kalau belum sertifikasi, perusahaan kadang-kadang belum mau terima, saudara. Yang punya sertifikasi, yang memang punya keahlian di bidang itu dan mereka punya suratnya, punya sertifikatnya, dan itu lebih jauh, lebih mudah untuk diterima. Nah ketika peristiwa angin badai itu para murid berpikir, gak usah lah, beno Yesus turu, beno. Gitu. Tapi ketika mereka lihat bahwa badai itu semakin besar, sehingga air itu semakin masuk ke dalam perahu baru mereka apa? Mereka takut dan berkata, tangyo, ojo turu. Yesus digitu loh saudara. Itu dalam bahasa saya loh ya. Di Alkitab enggak ada kayak gitu loh ya. Nanti Anda pulang cari. Mana Pak Anang tadi katakan, banguno. Itu enggak ada saudara. Itu imajinasi saya karena Yesus tertidur. Mereka sudah bingung kan langsung dibangun. Guru, bangun. Kita mau binasa. Yesus bangun dan ngomong apa sampean. Alkitab berkata Yesus mengarik badai itu dan seketika itu badai apa? Reda. Orang berpikir saudara, karena punya keahlian, punya kemampuan, punya kekayaan, tidak perlu Yesus dalam hidupnya.
Hari ini mari kita belajar. Libatkan Yesus dalam seluruh aspek hidup kita. Saya percaya ketika Anda mengundang Yesus sebagai Tuhan yang memerintah di dalam diri Anda, garansi kemenangan itu akan ada di dalam diri Anda. Setuju? Amin Bapak Ibu. Hari yang ke-10 Yesus mengintervensi para rasul Bapak Ibu. Itu yang pertama, makna dari Pentakosta. Bukan hanya bicara tentang janji Tuhan, bukan hanya bicara tentang pencurahannya. Tapi yang pertama yang saya lihat adalah Tuhan sedang mengintervensi. Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kehidupan para rasulnya. Yang kedua saudara, makna yang kita peroleh, makna yang kita bisa tangkap lewat peristiwa Pentakosta. Coba perhatikan, ketika Anda membaca Kisah Para Rasul 2, pasal 3, 4, tentang peristiwa-peristiwa Pentakosta. Saudara, ada satu muatan yang berbeda. Orang dulu beribadah, itu mereka itu fokusnya pada aturan main. Pada aturan, pada hukum-hukum yang tertulis saudara. Tapi lewat Pentakosta saudara, lewat pencurahan Roh Kudus. Dulu para pengajar itu kalau berbicara istilahnya ahli Taurat atau siapapun ngajar, semuanya itu bicara mengenai tata aturan ibadah. Itu yang jadi nomor 1 saudara. Pusat perhatian mereka itu pada aturan main, pada hukum, ya, pada aturan tata ibadah lah istilahnya. Itu yang dibicarakan pada masa itu. Tapi lewat peristiwa Pentakosta, sekarang saudara orientasi pembahasannya bukan pada aturan main tata ibadah, tapi semua yang dibicarakan adalah mengenai pribadi Yesus. Mari kita lihat sebuah peristiwa saudara. Dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-4, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-19 saudara. Perhatikan orientasi pembicaraannya sekarang ini bukan lagi pada kalau ke gereja jangan lupa bawa persembahan. Bawa ini, kalau kamu berdosa ya dilihat takarannya, kalau kamu orang miskin bawa merpati, tapi kalau orang kaya bawa kambing domba. Oh itu aturan yang sudah seringkali terus dibicarakan saudara. Tapi lewat peristiwa Pentakosta, orang urusannya sekarang para rasul tidak lagi bicara mengenai aturan-aturan tata ibadah, tapi orientasinya pada ini saudara. Perhatikan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-19. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam siapa? Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depanmu. 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang ini sedang berperkara terhadap Petrus dan Yohanes saudara. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat yang ke-14. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Ayat 16. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ayat 17.
Tetapi semua hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ayat yang ke-18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Mengajar saudara ya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Perhatikan peristiwa ini saudara, orientasinya berbicara tentang sosok Yesus saudara. Yesus yang harus disampaikan, bukan lagi aturan-aturan main. Fokusnya adalah pada Yesus. Kalau saudara perhatikan kisah para rasul ini saudara, semuanya bicara tentang Yesus. Semua orientasinya berbicara tentang Yesus, gak ada yang lain. Para rasul-rasul tidak menyampaikan pengajaran tentang, ya itu tadi, aturan-aturan ibadah. Enggak. Orientasinya yang mereka sampaikan adalah Yesus, Yesus, Yesus. Sekalipun mereka dilarang, bahkan mereka berkata, pilihlah sendiri menurut kalian. Apakah kita, dikatakan apa? Yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Terserah. Tapi bagi mereka, mereka fokusnya hanya kepada Yesus. Makna apa dari peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus? Fokus kita bukan pada yang lain. Fokus hidup kita hanya pada Yesus, saudara. Sebab itu yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Para rasul sekarang fokusnya, tidak ada yang lain. Kadang-kadang gini, ada, maaf kata, saya gak menjas seseorang atau siapapun juga. Kadang-kadang ada khotbah yang hanya intinya, bersaksi tentang keberhasilan hidupnya, tentang kesuksesannya. Berita Yesus hanya sekian persen. Lebih banyak pembicara itu berbicara tentang, diberkati. Kemarin saya diberkati, Tuhan izinkan saya jalan-jalan ke Israel. Wah, kalau saudara lihat Israel sekarang, yang dibicarakan ngono-ngono tok saudara. Waduh saudara, Israel itu beda dengan Mesir. Ketika kalau masuk Mesir saudara, kering kerontang. Tapi begitu masuk perbatasannya, itu hijau. Dan memang betul saudara. Sekalipun saya belum ke Israel, saya pernah lihat YouTube-nya itu memang. Di Mesir itu kering kerontang, tapi begitu masuk ke tanah Israel saudara, itu perbedaan begitu mencolok saudara. Tapi maaf kata, berapa banyak hamba Tuhan, ya saya enggak menjas. Yang disampaikan jauh lebih banyak tentang kesaksian, tentang berkat-berkat yang mereka alami, daripada tentang siapa? Yesus. Hari ini yuk kita belajar sama-sama, fokus kita bukan pada hal-hal yang lahiriah, bukan lagi pada persoalan-persoalan hidup kita. Tapi mari kita alihkan fokus hidup kita pada Kristus. Apa yang Yesus mau perbuat dalam diri kita. Apa yang Yesus mau kerjakan dalam diri kita. Fokus kita pada Yesus. Sama seperti para murid saudara. Murid tidak lagi berbicara tentang hal-hal yang di luar Yesus. Enggak. Pemberitaannya tentang Yesus. Pemberitaannya tentang Yesus. Makanya pada kesempatan itu saudara, Injil itu begitu luas. Perjalanan gereja pada waktu itu begitu cepat. Karena orientasinya berbicara mengenai Yesus. Tidak lagi pada kebutuhan-kebutuhan hidup. Oleh karena itu mari kita renungkan sejenak. Apa yang menjadi motivasi kita pada setiap ibadah? Yang tahu itu diri kita. Apakah Anda datang ibadah karena Anda berasa orang Kristen? Kalau enggak ke gereja sungkan, ya kan? Sungkan sama tetangga, ya. Loh, Pak, kadang gereja. Iki minggu loh, sampean tuh priye sih? Wong Kristen kok kadang gereja? Enggak lah, aku udah gereja sore kok gitu. Padahal sebenarnya sudah enggak mau ke gereja. Ada banyak motivasi orang datang ke gereja. Ada orang yang datang ke gereja hanya minta, maaf kata, minta bantuan, minta pertolongan. Ada orang ke gereja tujuannya cuma memperluas kapasitas usahanya. Jejaring sosial, ketemu, aku lagi bisnis ini loh, aku lagi bisnis ini loh, cari di gereja. Bagi saya yang tahu itu Anda sendiri. Saya nggak mau menilai siapapun juga. Tapi malah pagi hari ini mari yuk kita belajar sama-sama. Fokus kita ketika kita datang ibadah hanya Yesus. Amin.
Siapapun pembicaranya, siapapun pemain musiknya, siapapun WL-nya. Mari kita fokus hanya aku datang karena aku mau ketemu Yesus. Aku datang bukan ketemu Pak Anang, opo Pak Anang itu gak ono opo-opo nih. Yesus itu ono opo-opo nih. Loh, dah apa-apa. Itu jauh lebih baik, saudara. Amin. Para murid, para rasul telah berubah mindsetnya, cara pandangnya. Sekarang mereka hanya nama Yesus. Dan biarlah setiap kita pun, mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Cara pandang kita bukan pada apa yang sedang kita risaukan, apa yang menjadi masalah kita. Mari kita lihat Yesus. Mari kita lihat Yesus. Sebab hanya lewat Yesus ada kepastian. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Kalau nyanyi lu pinter kan? Ya kan? Nama Yesus, nama yang berkuasa. Wah, kita ini paham semua. Tapi maaf kata lu ya, kadang-kadang ketika persoalan Tuhan izinkan, kita tidak lagi mempercayai namanya. Makna yang kedua dari peristiwa Pentakosta adalah peralihan fokus, saudara. Peralihan fokus. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita pelajari, apa yang kita bisa cari dari makna tentang peristiwa Pentakosta. Ingat saudara, dalam Kisah Para Rasul itu dibilang begini, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Ya, istilahnya kamu akan dibaptis ya dengan Roh Kudus, ada kuasa ya. Bicara mengenai power, bicara mengenai kuasa yang dianugerahkan Tuhan dalam diri setiap orang ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi di dalam dirinya. Yang ketiga yang kita bisa maknai begini saudara, bahwa apapun yang kita kerjakan, ya, kalau tidak disertai dengan kuasa yang ada di dalam diri Tuhan, itu nothing, saudara. Orang itu perlu kekuatan yang daripada Tuhan ketika mengerjakan segala sesuatunya. Ada kuasa. Perhatikan yang seperti tadi saya katakan, Petrus, ingat, Petrus itu ketika ketemu dengan satu orang, ketika ingat peristiwa waktu Yesus ada dalam persidangan, ya ketika ada seorang berkata, bukankah engkau salah satu dari murid dia? Petrus bilang gini, sampai dia ngomong apa mas? Aku loh, enggak gitu. Terus Petrus pergi kan. Di satu sisi ketika dia ketemu seorang lagi, dia kata, loh mas, aku loh sering lihat sampean. Itu di dalam bahasa saya loh, enggak ada di Alkitab loh. Itu imajinasi saya. Loh aku sering loh lihat Yesus kemana-mana sampai juga ikut loh. Petrus ngomong, sampean ngelintur. Enggak, aku enggak gitu. Petrus pergi lagi. Ketemu Alkitab kalau enggak salah dengan anak perempuan dia. Betul ya Pak Sinwar ya? Kadang-kadang saya juga harus menanyakan. Anak perempuan, anak kecil perempuan. Om, pale gitu. Loh, sampean kan salah satu dari murid. Sampean. Ngerti apa arek cilik iki? Aku lho gak kenal dia. Petrus perhatikan, ketika berhadapan dengan satu orang itu mengalami ketakutan. Tapi beda Bapak Ibu, ketika ada kuasa di dalam dirinya. Waktu pencurahan Roh Kudus, Petrus itu berkhotbah di depan banyak orang. Alkitab mencatat Petrus berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Dan 3.000 orang memberi dirinya untuk terima Yesus. Kalau Petrus tidak memiliki kuasa yang daripada Tuhan, nggak mungkin ngomong sama satu orang aja takut. Makanya minggu yang lalu Pak Sianipar sudah sampaikan bahwa salah satu tujuan dari Roh Kudus dianugerahkan dalam diri kita supaya ada keberanian untuk bersaksi. Ya kan? Masih ingat pembelajaran kemarin? Ada keberanian untuk apa? Bersaksi bagi Tuhan. Tetapi garis bawahi, Anda bukan bersaksi dengan kekuatan Anda sendiri, tapi ada kuasa loh di dalam diri Anda. Amin. Ada kuasa. Kita ini punya kuasa, saudara. Tapi seringkali maaf kata, kita tidak pernah memakai kuasa itu di dalam diri kita. Kan eman, saudara. Halo? Loh, Anda dan saya ini bukan orang serampangan loh sebenarnya. Anda dan saya ini punya kuasa. Ada sesuatu yang besar di dalam diri kita. Tetapi berapa banyak kita tidak pernah memaksimalkan kuasa itu.
kita membiarkan sesuatu yang sangat besar dalam diri kita biasa, saudara. Enggak serampangan loh kita ini. Waktu saya coba merenungkan tentang Petrus, artinya waktu Roh Kudus ditaruh di dalam diri setiap kita, itu ada kuasa, ada kekuatan. Kita ini istilahnya, kita ini punya bodyguard dari kerajaan surga, Bapak Ibu, amin. Kita ini bukan orang serampangan. Tapi maaf kata, sayang, kuasa itu kita biarkan. Perhatikan, sebenarnya dosa itu tidak berkuasa lagi dengan hidup kita. Amin. Dosa itu sebenarnya tidak berkuasa. Karena apa? Kita ini sudah ditebus. Dan Roh Allah itu sudah dianugerahkan dalam diri kita, saudara. Seharusnya dosa itu tidak bisa menyerang kita, saudara. Karena apa? Ada pertahanan di dalam diri kita. Tapi maaf kata, maaf. Berapa banyak orang Kristen masih jatuh dalam dosa. Karena kuasa itu tidak pernah digunakan. Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita itu tidak pernah diajak untuk berkomunikasi. Dalam bahasa Perancis, dimeneng notok, saudara. Kita tidak pernah membangun keintiman dengan roh yang ada di dalam diri kita. Makanya kita mudah jatuh. Padahal saya percaya kalau Roh Allah itu dimaksimalkan bekerja di dalam diri kita. Oh saudara, mungkin sesi yang lainnya. Kalau kita lihat cara kerja Roh Kudus, roh itu adalah Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk mengajar, untuk mendidik, roh kebenaran, roh apalagi saudara, memberi kuasa. Wah, banyak perkara saudara yang Roh Kudus itu bisa kerjakan di dalam diri kita. Tapi kenapa? Tidak maksimal. Karena kita tidak pakai saudara. Jadi mari kita memaknai Pentakosta adalah begini. Sebenarnya ada kuasa di dalam diriku yang dosa tidak pernah bisa sebenarnya bermain dengan hidupku. Amin. Itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Yang keempat saudara, makna apa yang kita bisa ambil dari peristiwa Pentakosta saudara. Perhatikan saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini lewat khotbahnya Mas Petrus tadi loh, ya. Mas Petrus waktu khotbah, setelah khotbah, nah ini efeknya saudara. Ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda saudara. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Perhatikan. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang dengan orang yang diselamatkan. Ayat ini seringkali diambil cuma acara makan-makan. Diambil konteksnya makan-makan. Kalau di gereja tidak ada makan-makan, enggak alkitabiah. Loh, kenapa? Ini loh konteksnya jemaat mula-mula. Ini kan jemaat mula-mula saudara. Ini lahirnya gereja lewat peristiwa ini. Gereja lahir. Loh gereja mula-mula aja loh makan-makan. Jadi kalau ada gereja yang tidak ada acara makan. Itu gereja yang sirsat. Kalau ngomong sesat kan tidak enak kan. Gereja yang sirsat gitu loh. Mereka konteksnya cuma pada acara makan-makan saudara. Tapi sebenarnya perhatikan begini saudara. Lewat peristiwa Pentakosta, makna yang kita bisa ambil adalah gini.
Perubahan cara hidup orang Israel, saudara. Orang Israel itu tadinya dikenal orang yang pelit, saudara. Halo? Orang Israel itu kikir. Orang Israel itu bukan orang yang mau berbagi, saudara. Dan itu sebenarnya sesuatu yang memang dari sononya. DNA manusia itu sebenarnya orang yang apa? Karena dosa menguasai, sifatnya akan jadi apa? Pelit, kikir, betul? Malas berbagi, saudara. Dan itu sebenarnya hal yang dari sana itu sudah, saudara. Sudah ada. Tapi perhatikan, lewat peristiwa Pentakosta, merubah cara hidup orang Israel. Bukan hanya mereka berubah secara pribadinya, tapi cara berkomunitas mereka berubah. Alkitab tadi lo bilang mereka bahkan menjual harta miliknya karena mereka orang kaya misalnya, mereka menjual dan dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan. Oh tadinya maaf kata orang Israel itu pelit, saudara. Yang tadinya orang Israel itu malas berbagi hidup. Tapi lewat peristiwa Pentakosta mereka mengalami pembaharuan. Dan biarlah itu juga terjadi di dalam diri kita. Bukan pada peristiwa makannya, fokusnya bukan makan tiap hari, memecah-mecahkan roti tiap hari, bukan itu saudara. Tapi fokusnya kita itu pada apa? Perubahan cara hidup mereka. Yang tadinya mereka pelit, yang tadinya mereka tidak mau berbagi, yang tadinya mereka cuma fokus dengan dirinya sendiri. Tapi sekarang mereka mengalami pembaharuan saudara. Mereka mau bagi hidup dengan orang lain. Dan itu biarlah terjadi juga dengan diri kita, amin. Berbagi dengan orang lain. Ya, mari kita bangun sebuah kepedulian. Gereja mulai kehilangan ini, saudara. Kepedulian. Gereja cuma memikirkan apa yang kurang di dalam dirinya. Apa yang masih kurang, apa yang masih kurang. Oh mereka terus menambahkan apa yang masih kurang di dalam dirinya. Mereka terus mencari apa yang kurang di dalam dirinya. Tanpa pernah gereja mulai melihat apa yang kurang pada orang lain yang aku bisa bagikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita belajar makna yang keempat ini. Perubahan. Loh kita mati ini tidak bawa apa-apa. Halo. Kita mati itu tidak bawa apa-apa. Loh maaf kata, kita ini kalau nanti pulang itu tidak bawa apa-apa. Loh. Selama kita di muka bumi, kalau kita ini bisa berbagi, bisa jadi berkat. Yuk kita mulai kembangkan nilai ini saudara. Jangan cuma urusan makan. Loh berbagi itu tidak harus lewat keuangan loh. Harus lewat pemberian. Loh ketika Anda memperhatikan temanmu yang tidak datang. Contoh seperti itu aja loh saudara. Membangun apa? Kepedulian. Tidak harus kepedulian itu. Duit karek seket, kongkon Pak Anang berbagi, piye. Oh tidak harus keuangan. Ketika Anda di dalam doa pribadimu, ketika engkau tahu dengar sahabatmu sedang mengalami persoalan, selipkan doa buat dia kan. Itu kan berbagi. Amin. Enggak harus saudara berbagi uang, berbagi motor. Wah, jangan dulu Bang. Loh enggak. Hal-hal yang praktis itu loh saudara kerjakan. Saya percaya ketika saudara seperti jemaat mula-mula ini saudara. Alkitab tadi itu janji bilang gini. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Maaf kata, kenapa gereja kehilangan ini? Karena gereja orientasinya cuma apa yang kurang di dalam diriku. Apa yang masih kurang, apa yang masih kurang. Terus ditambah-tambahkan tanpa pernah melihat sisi yang di lain. Yang orang juga mengalami kekurangan. Jadi ini makna Pentakosta yang saya terima saudara. Mungkin ada banyak pendeta yang tidak sejalan dengan saya, masing-masing punya. Karena hari ini percayalah, Anda lihat YouTube setelah pulang ini, lihat ibadah di gereja, pasti bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Karena memang hari ini diperingati. Mungkin versinya lain. Yang saya tangkap ada 4 poin lewat peristiwa Pentakosta. Yang pertama, intervensi Tuhan atas umatnya. Sebab tanpa Tuhan segala sesuatu yang kita kerjakan, nothing saudara. Ketika saudara melibatkan Tuhan di dalam diri Anda, oh itu garansi keberhasilan. Garansi yang terbaik itu pasti. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ya,
perhatikan fokus perjalanan hidup kita. Dulu para pengajar itu fokusnya hanya pada aturan main dalam tata ibadah. Tetapi ketika Roh Kudus turun di dalam diri mereka, fokus mereka adalah pada Yesus. Hanya nama Yesus yang menjadi pemberitaan, pusat pemberitaan. Bukan lagi kesuksesan, bukan mujizat, bukan apapun juga, tapi Yesus. Biarlah itu juga jadi fokus kita hari-hari ini. Apa yang Yesus mau kerjakan dalam hidupku, apa yang kurang di dalam diri aku, seperti yang Yesus ada. Yang ketiga bicara apa? Maksimalkan kuasa yang ada di dalam diri Anda. Saudara bukan orang sembarangan loh saudara. Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri Anda. Dosa itu sebenarnya kelihatan Anda takut. Percaya saudara. Karena ada di dalam diri Anda ada Roh Kudus. Dosa itu dulu Anda, wih wedi saudara. Tapi sekarang dosa lihat Anda, seneng. Friend, malah sebut kita apa? Friend. Nah kan bahaya saudara, kalau dosa sebut kita friend. Wah, artinya kuasa itu Anda matikan. Dan yang terakhir, yang kita bisa ambil makna dari peristiwa Pentakosta adalah berbagi. Bangun kepedulian diri kita, saudara, hari-hari ini. Saya percaya, Yesus mengawali pelayanan, perhatikan. Yesus mengawali pelayanan, yang pertama dasarnya cuma ini, kepedulian. Perhatikan kitab Injil, saudara. Setiap kali Yesus melakukan mujizat, dasarnya itu apa? Peduli. Tanpa peduli, tidak pernah mendatangkan mujizat. Tanpa kepedulian, tidak pernah mendatangkan hadirat Allah. Setiap kali Yesus mau melakukan apa-apa, kepeduliannya itu dulu ada. Makanya Alkitab itu pakai bahasa, maka hatinya masgul. Masgul itu sedih. Sedih lihat. Masgul itu perih. Karena lihat situasi. Makanya Yesus melakukan mujizat. Bangun kepedulian kita hari-hari ini. Dan saya percaya hanya orang yang memiliki belas kasihan itu yang menjadi sahabatnya Allah. Mari kita berdoa.